Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, sahabat aslih yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kembali bisa melanjutkan bahasan kita di kitab Bustanul Wa'idhin karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita ingin membaca atau melanjutkan bacaan kita di kitab beliau. Di episode sebelumnya kita sudah membahas beberapa hal yang insyaallah di pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan dengan subtema atau tema yang baru. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, bab atau pembahasan seputar berjudul A'wanu Syaitan min Bani Adam. Bisa diartikan ini adalah pembantu-pembantunya syaitan dari golongan anak Adam, dari manusia gitu ya. Baik. Ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna lisyaitani a'wanan min bani Adam yab'athuhumul mal'un ilal mu'minin. Kata Nabi, diriwayatkan dalam sebuah hadis, inna lisyaitani a'wanan min bani Adam yab'athuhumul mal'un ilal mu'minin yushghilunahum 'anis salati wa 'anis sadaqah wa 'an dzikrillah. Sesungguhnya setan punya asisten, punya pembantu, punya yang sering menolongnya dari golongan anak Adam, dari golongan manusia. Yab'athuhumul mal'un ilal mu'minin, yang diutus ya kepada orang-orang mukmin. Apa fungsinya? Apa job desk-nya? Atau apa yang mereka lakukan? Ini teman-temannya setan atau pembantu-pembantunya setan dari sejenis kita, sesama manusia gitu ya. Pertama, yushghilunahum 'anis shalah. Mereka disibukkan dengan hal-hal yang banyak sehingga menyibukkan mereka dari sholat. Ya. Jadi kalau ada manusia atau siapapun yang menyibukkan kita dari aktivitas sholat, maka dia termasuk pembantunya setan. Kemudian wa 'anis shadaqah, juga menyibukkan manusia dari atau memalingkan manusia dari sedekah. Ya, mungkin ada yang terus membisikkan, kamu ngapain sedekah gitu ya. Sedekah itu bisa mengurangi harta. Tuh lihat anak-anak kamu masih pada kecil, masih perlu dibiayai dan lain sebagainya. Kemudian wa 'an dzikrillah, juga melalaikan dari berzikir kepada Allah. Nah, hari ini banyak sekali macam ya orang dilalaikan dari zikir kepada Allah tuh, bisa jadi dalam bentuk hal-hal yang kurang bermanfaat untuk akhiratnya. Contohnya nonton konser. Ya, nonton konser itu menurut saya itu kan cukup ya melalaikan lah ya. Belum lagi kalau misalkan konsernya malam hari, dia sudah harus masuk dari sore. Ya bersyukur-syukur dia masih tetap bisa mengerjakan sholat gitu ya.
Tapi ap apa kabar mereka yang, eee, dilalaikan gara-gara nggak sholat, nggak zikir pada Allah karena nggak enak sama teman dan lain sebagainya. Baik, kemudian wa yuhabbibu ilaihim kasbas suhti wal haram. Juga di antara job desk-nya ini para pembantu setan ini dari golongan manusia ini, dia menghadirkan kecintaan dalam diri manusia, cinta kepada hal-hal yang haram, as-suhti wal haram. Walladzi ba'atsani bil haqq. Rasul bersabda, dan demi zat yang mengutusku dengan hak, demi Allah maksudnya. La ya'buduna dunya wad dirham ashadda min ibadatil authan. Orang-orang seperti itu bisa jadi sangat lebih parah menyembah dunia dan harta dirham, melebihi mereka menyembah patung-patung. Ya, jadi orang-orang yang disebutkan oleh Nabi tadi, yang dalam riwayat hadis ini, mereka orang-orang yang dilalaikan dari sholat, sedekah, zikir, ya. Kemudian ditanamkan dalam hati mereka kecintaan kepada yang haram, udah pasti kalau ditanamkan kecintaan dalam hati mereka kepada hal yang haram, itu artinya mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, untuk meraih apa yang ia cita-citakan dalam kehidupan dunia. Nauzubillah. Baik. Kemudian Ibnu Jauzi melanjutkan, a'udzubillahi minar rukuni ilal hawa. Aku berlindung kepada Allah dari tunduk kepada hawa nafsu. A'udzubillahi minadh dhalalati war-ridha. Aku berlindung kepada Allah dari kesesatan dan kehinaan. A'udzubillahi min ma'siyati ilahis sama. Dan aku berlindung kepada Allah dari berbuat maksiat kepada Tuhan yang langit. Maksudnya Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian tema baru, Adam wa khurujuhu minal jannah. Ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan keluarnya beliau dari surga. Baik, dzukira anna Abdullah ibn Sahal At-Tusturi rahimahullah, diceritakan bahwa seorang Abdullah ibn Sahal At-Tusturi pernah mengatakan, lamma ukhrija Adam minal jannati darul karamati wal aman wa anzalahu ila daril dzulli wal hawan wal bala'i wal imtihan. Qala Allah Ta'ala, ketika Nabi Adam dikeluarkan dari surga, diturunkan ke dunia, ke bumi ini, padahal terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara surga dengan dunia. Di sini Ibnu Jauzi mengatakan surga itu adalah darul karamati wal aman, kampung kemuliaan dan ketentraman. Kemudian Nabi Adam diturunkan kepada dunia atau di dunia, di mana itu adalah kampung kehinaan, kerendahan dan ujian, bala dan ujian. Allah berfirman, ya bani Adam. Allah berfirman, wahai anak Adam, askantuka fi jiwari fa'asaitani. Kalian sebelumnya aku berikan tempat tinggal di sisiku, surga maksudnya. Namun kalian bermaksiat kepadaku. Wa ta'ta syaitana wa taraktani. Kau patuh kepada setan, kau mengikuti arahan setan, sedangkan kau meninggalkanku, kata Allah. Wa izzati wa jalali, dan demi kemuliaan dan keagunganku, kata Allah, la askantuka fi jiwarihi, la askunannaka fi jiwarihi lituti'ani wa ta'si. Dengan kemuliaan dan keagunganku, sungguh aku akan memberikanmu tempat tinggal, ya, di samping setan maksudnya,
agar kau semangat keluar dari sana, akhirnya kalian berbuat ketaatan dan kau bermaksiat kepada setan. Wa tuhibbuni wa tabghadahu wa tubghiduhu. Kau mencintaiku dan kau membenci setan. Fa idza kana yaumul qiyamati aqulu laka, nanti ketika hari kiamat aku katakan kepadamu wahai anak Adam, laka ta'atun bi ta'atin wa ma'siyatun bi mahabbatin thumma adkhalakal jannah. Thumma udkhilakal jannah. Taat dibahas dengan ketaatan. Ketaatan dibalas dengan ketaatan. Kemaksiatan dibalas oleh Allah dengan cinta. Kemudian aku masukkan kau ke dalam surga. Masya Allah. Baik. Ja'a fi ba'dil akhbar anna Allah tabaraka wa ta'ala lamma khalaqa Adam wa waladahu awda'a qalbahu arba'ata asya' wa hiya al-ma'rifatu wal-aqlu wal-iman wal-yaqin. Disebutkan dalam beberapa kabar bahwa Allah ketika menciptakan Adam alaihissalam juga anak-anaknya, Allah menitipkan 4 hal di dalam hati seorang hamba atau manusia. Pertama, al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifah, pengetahuan. Kemudian al-aql, akal. Kemudian wal-iman, iman. Wal-yaqinan, keyakinan. Fasara khazanatan li hadhihi al-asya' wa sallata ala qalbihi arba'ata a'da'in wa hum iblis wal hawa wan nafs wad dunya. Maka 4 hal tadi itu ya bisa menjadi musuh dari beberapa hal. Jadi 4 hal yang Allah berikan bisa dikalahkan dengan 4 hal yang lain. Apa itu? Iblis, wal hawa wan nafs, hawa nafsu, ya, wad dunya, juga dunia. Wa dhamina iblisu li ashabihi al-wusul ilaiha. Thumma qala kama qala ta'ala fi kitabih, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dalam surat Al-A'raf ayat 17. Ini thumma la'atiyannahum, ini ambisinya iblis. Ya, dia bertekad untuk mendatangi anak Adam dari berbagai penjuru. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Falamma 'alima al-Maula jalla jalaluhu min dha'fi ibni Adam wa qillata maqdiratihi ala mudafa'atihi 'allamahu arba'ata asma'in min asma'ihi. Ketika Allah menyadari atau ketika Allah tahu bahwa anak Adam ini susah melawan iblis itu, ada keterbatasan, maka Allah memberikan kemampuan. Allah mengajarkan 4 hal dari nama Allah yang banyak. Kita tahu Allah punya nama, Allah punya sifat, ya. Maka Allah mengajarkan kita beberapa nama. Kalau di sini disebut sebagai di sini sebut 4 nama untuk modal seorang hamba atau bekal seorang hamba menjadikan itu tameng untuk dirinya dari godaan atau perlawanan dari iblis. Yang pertama, Al-Awwal. Allah punya nama Al-Awwal. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. 4 hal ini. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Al-Batin. Ya, Al-Awwal, Allah Maha awal, enggak ada yang mendahulukan Allah. Wal akhir, enggak ada yang setelah Allah itu enggak ada apa-apa. Al-Zahir, Al-Batin, ya. Allah yang zahir, yang sangat tahu tentang kondisi zahir, yang nampak-nampak, apalagi yang batin juga Allah juga Maha tahu. Faka'annahu qala ta'ala, seakan Allah berkata kepada anak Adam, ya bna Adam, anal awwal, ihfad ma'rifataka li min baini yaday. Wahai anak Adam, akulah yang maha pertama, maha pemula,
yang memulai semuanya dari kehidupan dunia dan akhirat ini. Ihfad ma'rifataka li min baini yaday. Ya, akulah yang ada di depan, maka jagalah ma'rifat pengetahuanmu untukku, ya, yang ada di hadapanmu. Jadi kan tadi kan iblis akan menyerang kita dari 4 penjuru mata angin kan. Depan, belakang, kiri, kanan. Allah bilang maka coba pakai 4 nama ini. Al-awwal maksudnya untuk berhadapan dengan iblis di depan. Wa anal akhir ihfaz aqlaka wa anal zahir, dan aku adalah al-akhir, maka jagalah akalmu, kata Allah. Wa anal zahir, dan akulah al-zahir. Ihfaz imanaka an yamini, jaga sebelah kanan ini keimananmu dengan makna atau kata atau nama al-zahir. Wa anal batin ihfaz yaqinaka an shamalik, dan aku adalah al-batin, dan jagalah keyakinanmu dari sisi kirimu. Ini artinya untuk melawan iblis dari 4 penjuru mata angin itu, maka Allah mengajari kita 4 namanya, al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Baik. Tema baru, ikhtisasu iblis bi ba'dil jihad. Ikhtisasu iblis bi ba'dil jihad. Iblis diberikan kekhususan dalam arah, ya, diberikan kekhususan gitu, atau ada beberapa arah yang nggak bisa dijangkau oleh iblis. Sebagaimana tadi iblis bisa menjangkau depan, belakang, kanan, kiri, maka ada arah yang iblis nggak bisa untuk masuk mengganggu anak Adam dari sisi tersebut. Baik, su'ila ba'dul hukama, sebagian para ahli hikmah ditanya, mal hikmatu fi an lam yu'ta iblisu ithnani min ibni Adam wa utiya arba'ah. Apa sih hikmah iblis tidak diperkenankan, tidak diberikan kewenangan, kebebasan, keluasaan untuk menyerang anak Adam dari 2 sisi, di saat Allah memberi 4 sisi yang lain? Itu maksudnya, ya. Jadi ada 2 sisi yang iblis tidak bisa masuk dari situ untuk mengganggu anak Adam. Kemudian ditanya tuh, apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Allah memberikan 4 sisi, tapi Allah menahan 2 sisi tersebut. Baik. U'tiya min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa an shamalihi min al-jihatil arba'. Iblis diberikan akses oleh Allah untuk mengganggu anak Adam sebagai bagian dari ujian keimanan kita sebagai manusia, dari beberapa arah, depan, belakang, kanan, kiri, gitu ya. Tadi ayatnya, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim, ya, wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Jadi dari depan, belakang, kanan, kiri. Lam yu'ta iblis an ya'tiyahu min fawq wala min taht. Sedangkan iblis tidak diberikan kemampuan, tidak diberikan akses untuk mengganggu manusia dari arah atas dan bawah. Tadi kan kata Allah, depan, belakang, kanan, kiri, ya. Jadi iblis cuma diberikan 4 sisi, tidak diberikan 2 sisi yang lain, atas dan bawah. Fauq wala min taht. Qala, maka sebagian ahli hikmah menjawab, kenapa? Apa hikmahnya itu? Li'annal arba' al-jihatun tadkhuluha al-musyarakatu fil a'mal. Karena 4 sisi tadi itu ada apa ya? Al-musyarakah fil amal bisa diartikan ada kesamaan dalam atau kemampuan orang-orang bisa juga mengakses 4 hal tersebut. Sedangkan bagian atas itu, wa fawqa maudhi'u nadharir rabbi jalla jalaluhu ila qulubi ibadihil mu'minin. Sedangkan bagian atas itu
itu arah di mana Allah, yang kita yakini Allah berada di atas langit itu, di atas arsy, di atas berarti di atas kita sebagai seorang hamba. Itu adalah posisi arah di mana Allah melihat dari atas ke bawah kondisi hatinya orang-orang atau hamba-hambanya yang beriman. Gitu ya. Itu alasannya. Watah, adapun dari bawah. Kenapa iblis nggak bisa akses manusia dari bawah? Kalau atas tadi karena ada Allah dari atas. Nah, terus dari bawah gimana? Watah, kata Ibnu Jauzi, maudhi'u sujudis sajidin baina yaday rabbil alamin. Karena bawah itu sangat identik dengan tempat sujud orang-orang yang beriman, menghamba, sujud, patuh, tunduk kepada Rabbul Alamin. Jadi kenapa nggak bisa dari bawah? Karena disitulah saat atau arah di mana orang-orang beriman sujud menghadap Allah, sujud tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Gitu ya. Dari atas karena ada Allah, dari bawah karena ini tempat kita sujud, sehingga iblis nggak bisa akses. Kemudian Ibnul Jauzi mengatakan, asamanallahu wa iyyakum min fitnatihi asamatan yudkhilana biha fi rahmatihi wa taba alaina wa ala jami'il mudhnibin innahu tawwabun rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah menjaga kami dan kalian, kata Ibnul Jauzi, dari fitnah, ya, dari fitnahnya iblis. Penjagaan yang akan ujungnya memasukkan kita kepada golongan orang-orang yang dirahmati dan diampuni dosanya oleh Allah. Innahu tawwabur rahim, sesungguhnya Allah adalah tawwab, yang maha menerima taubat, rahim, yang maha kasih. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dari hanya Allah Azza wa Jalla saja. Baik teman-teman, alhamdulillah. Ini bentuk dari kita perlu bersyukur bahwa kita sejatinya juga dalam penjagaan Allah. Meskipun Allah memberikan juga kesempatan atau akses atau izin kepada iblis untuk menyerang kita sebagai manusia, dan itu bagian dari ujian hidup kita. Menyerang dari depan, dari belakang, kanan, kiri. Tapi ingat, kita masih ada sisi yang nggak bisa diakses oleh iblis, yaitu sisi dari atas dan sisi dari bawah. Artinya kalau kita terus-terusan sujud, ini kesimpulan saya. Kalau kita seringnya sujud menghadap Allah, menghamba kepada Allah, maka Allah yang dari atas itu akan memberikan penjagaannya, akan terus mengintai kita, akan terus melihat kita, kemudian menjaga kita dari gangguan dan fitnah iblis laknatullahi alaih. Mungkin itu teman-teman yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.